Ya, ada. Berarti kami nginep dulu di sini. Ya, silakan. Saya sendiri tapi. Setengah dua ya? Kemudian operasi saat ini hadir asisten deputi dari Kementerian Koperasi yang saya hormati mewakili Bank BI perwakilan di Kalimantan Barat, yang saya hormati juga Kepala OJK Kalimantan Barat, kemudian yang saya hormati rekan saya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, dan rekan media yang hadir saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadir. Baik, kami langsung saja ya, mengingat waktu juga. Saat ini Polda Kalimantan Barat sedang menangani kasus, saya ulangi, sedang menangani kasus penyediaan jasa transfer dana dan jasa asuransi tanpa izin yang dilakukan oleh satu badan hukum kredit union yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Jadi saya ulangi lagi, Polda Kalbar dalam hal ini dilakukan oleh Ditreskrimsus sedang menangani satu kasus penyediaan jasa transfer dana dan jasa asuransi tanpa izin di wilayah Kalimantan Barat. Perlu saya jelaskan bahwa untuk transfer dana yang saya sebutkan tadi ini dilakukan tanpa ada izin dari BI yang jelas-jelas punya kewenangan untuk itu. Kemudian asuransinya pun juga dilakukan tanpa izin dari OJK selaku institusi yang berwenang untuk memberikan izin. Bentuk pelaksanaannya seperti ini untuk diketahui oleh rekan-rekan media sekalian, bahwa transfer dana ini salah satunya dari pengirim menitipkan sejumlah duit kepada kredit union, kemudian dari kredit union itu mentransfer kepada penerima. Pada saat menitipkan ada biaya transfer yang dibebankan kepada pihak pengirim. Kemudian dari peristiwa ini pun juga ada potensi atau peluang mengaburkan sumber anggaran. Itu yang pertama untuk transfer dananya, walaupun ada praktek lain yang dilakukan secara internal di Badan Hukum Kredit Union yang fokus kerjanya jelas adalah koperasi simpan pinjam. Kemudian aktivitas kedua berkaitan dengan asuransi. Asuransinya di mana setiap nasabah dari kredit union diwajibkan untuk didaftarkan asuransinya dengan menggunakan sebagian dari uang pinjamannya sebagai premi asuransi. Dan ini jumlahnya cukup banyak, sedangkan diketahui pada awalnya kredit union ini bekerja sama dengan badan usaha asuransi yang legal yaitu Jiwasraya. Kemudian setelah 3 tahun bekerja sama, akhirnya jasa asuransi diambil alih sendiri oleh kredit union. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ada 2 peristiwa inilah yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Jadi betul bahwa upaya yang kita lakukan saat ini adalah upaya penegakan hukum. Di samping itu juga kami ingin memastikan bahwa dana-dana nasabah masyarakat betul-betul dikelola dengan baik.
Jadi tidak ada tendensi yang lain. Saat ini pun kami sengaja mengundang dari Kementerian Koperasi, kami mengundang dari OJK, kami mengundang dari BI, juga bisa menjadi narasumber rekan-rekan untuk mendapat kejelasan dengan apa yang sudah dilakukan oleh jajaran kepolisian. Namun terlepas dari itu semua, kami ingin sampaikan bahwa Bapak Kapolda sudah mengambil keputusan langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengurus kredit union ini menyampaikan bahwa izin yang dimintai oleh penyidik sedang diurus. Mendasari itulah penyidik Polda Kalimantan Barat, jajaran Ditreskrimsus memberi kesempatan, ya sekali lagi saya ingat, memberi kesempatan kepada kreditnya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan perizinan yang disampaikan bahwa saat ini dalam proses. Apabila itu, maka kita akan segera mengambil langkah-langkah yang jelas untuk kebaikan bersama. Saya rasa itu pembuka dari saya. Seandainya rekan-rekan ada pertanyaan, nanti kami persilakan. Kemudian di sini juga seperti di pembuka tadi saya sampaikan, ada dari OJK, dari Kementerian Koperasi, ada juga dari perwakilan Bank Indonesia. Saya rasa itu pembuka dari saya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Sebutkan nama ya. Selamat siang. Ini kita langsung aja ya, Mas Leo ya. Jadi begini, ini kan semua bermula dari informasi. Jadi informasi yang kita terima bahwa ada badan usaha koperasi simpan pinjam yang melakukan usaha selain simpan pinjam tanpa izin. Jadi berbekal dari informasi itu kita melakukan penyelidikan lebih dulu. Maka itu setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa CU, ternyata ada satu CU yang sampai saat ini hanya menyampaikan bahwa izinnya sedang diurus. Sedangkan CU yang lain bisa menunjukkan izin. Karena berkaitan dengan asuransi, beberapa CU itu memang menggandeng badan asuransi yang punya legalitas, ya. Itu mungkin ya jawab Pak Leo ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan izin OJK, di sini ada Kepala OJK Kalimantan Barat. Kami persilakan Bapak Dan teman-teman semuanya, terkait dengan OJK ya, sebagaimana amanah dari Undang-Undang 21 2011, OJK kan memiliki tugas yaitu mengatur dan mengawasi terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank ya. Tadi bagaimana kalau CU atau untuk mengajukan izin terkait dengan mungkin asuransi ya, sebagaimana yang diketahui oleh pihak kepolisian. Untuk asuransi ini ya, kalau memang mengajukan kan wajib ya untuk melakukan kegiatan asuransi tadi, sebagaimana tugas OJK mengatur dan mengawasi daripada industri jasa keuangan, di mana di dalamnya adalah industri jasa keuangan non-bank. Di dalam industri jasa keuangan non-bank itu adalah termasuk asuransi. Ya, memang harus mengajukan izin kepada OJK. Silakan ya. Nanti kalau memang sudah ada izinnya ya kita proses. Ya. Jadi kita tidak mempersulit gitu ya. Kalau memang ada izin ya kita proses perizinannya. Mungkin itu saja yang terkait dengan izin. Tidak ada yang kita dapat kami sampaikan lagi. Langsung jawab ya. Jadi kalau berdasarkan ketentuan undang itu 40 hari setelah persyaratan itu lengkap, diharapkan izin itu sudah selesai. Ya, memang dengan kemudahan yang ada, 40 hari setelah persyaratan itu lengkap harusnya sudah selesai. Jadi dari situ teman-teman bisa melihat bahwa kita menunggu. Tapi karena ada etiket baik misalnya menyampaikan bahwa kita lagi proses, maka itu kita menunggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah jumlah transaksi ini sebetulnya materi penyidikan kami ya.
Tapi untuk diketahui saja ini juga cukup besar. Artinya ini saya sampaikan ini masih berproses. Jadi dari beberapa tahun di mana pengelolaan asuransi itu diambil alih oleh Kredit Indonesia sendiri. Untuk tahun 2019 saja ada sekitar hampir 4 miliar dana yang dihimpun dari premi asuransi. Itu baru 1 tahun ya, sedangkan masih banyak tahun-tahun. Ini masih dalam berproses. Ya, proses ya. Kita berproses, kita lakukan press conference ini memang karena memang merasa urgent untuk kita sampaikan, tapi itu kita lagi mendalami semuanya itu ya. Jadi mohon waktu lah ya. Saya rasa itu ya. Saya ulang lagi di penjelasan awal, memang kita ada melakukan penyelidikan di beberapa CU. Semua dari hasil penyelidikan ada 1 CU yang belum bisa menunjukkan izin. Itu yang memang kita naikkan statusnya ke tingkat penyidikan ya. Nah, kemudian yang kedua apalagi tadi? Ya itu sudah. Ada beberapa lah kita lagi periksa, ada beberapa, cuma 1. Kalau asuransi, jadi hampir semua CU yang menyelenggarakan asuransi itu menggandeng pihak asuransi resmi. Contohnya ya, misalnya dari Jiwasraya. Kemudian kalau untuk yang 1 ini diambil alih setelah 3 tahun kerjasama. Ya. Jadi sekitar dari tahun 2016. Oke, cukup ya? Dari seluruh total CU yang ada itu berapa jumlah anggota? Dan kemudian peran uang yang besarnya ada berapa? Saya sebagai Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Tadi yang ditanyakan jumlah CU 30-an, 30 lebih. Betul Pak. Anggotanya 1 juta lebih. Kalau untuk itu kita tidak yang belum sampai ke berapa aliran dana yang ada. 36 Pak ya? Nah dari 36 itu apakah seluruhnya mendapatkan juga kepada pihak itu bahwa mereka juga mengadakan program asuransi Pak? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh pihak dari Polda bahwa banyak yang melakukan asuransi, tetapi yang lain sudah menggandeng pihak asuransi. Jadi mungkin tadi berdasarkan bisa ditunjukkan atau kemudian itu berarti hanya 1 tadi yang belum ada asuransi. Cukup ya? Dan kalau ini ada 2 jenis. Satu koperasi simpan pinjam, sifatnya yang simpan pinjam, lalu unit simpan pinjam. Tapi rata-rata CU itu koperasi simpan pinjam, dia khusus untuk simpan pinjam. Ya. Jepri Pakpahan dari kantor perwakilan Bank Indonesia, saya Deputi Kepala Perwakilan. Kalau dari Bank Indonesia memang sebagai lembaga yang berwenang gitu ya untuk memberikan perizinan dalam hal transfer dana ini. Jadi ada dasar hukum yang terkait, ada beberapa mungkin bisa saya sebutkan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Kemudian ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23 PBI tahun 2020 tentang sistem pembayaran. Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6 tahun 2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Dan terakhir Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23 DASP perihal penyelenggaraan transfer dana. Saya langsung saja. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara
press release ini. Saya ingin menyimpulkan semua dari apa yang disampaikan oleh Kabid Humas dan rekan-rekan lainnya. Sebagaimana teman-teman ketahui bersama bahwa Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat sedang melakukan penyidikan, ya, penyidikan terhadap salah satu CU atau Credit Union, ya, saya sebutkan saja karena ini sudah beredar, ya, CU atau Credit Union Lantang Tipo. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa CU Lantang Tipo itu, ya, itu bergerak di bidang koperasi, ya, yang hanya memiliki izin kegiatan simpan pinjam. Ya, teman-teman garis bawahi bahwa Lantang Tipo itu hanya memiliki izin kegiatan simpan pinjam. Ya. Fakta penyelidikan yang kita lakukan ternyata diketahui Lantang Tipo melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya, ada 3 kegiatan. Pertama, kegiatan perbankan, kegiatan transfer dana, dan kegiatan asuransi. Sebagaimana teman-teman sudah mendengar semua dari pihak Bank Indonesia maupun OJK, setiap kegiatan-kegiatan tersebut harus ada izin, ya, dari Bank Indonesia maupun dari OJK. Ini yang dilakukan oleh CU Lantang Tipo, ini yang belum ada. Jadi dia melakukan kegiatan transfer dana, melakukan kegiatan asuransi, itu sama sekali tidak ada izinnya. Ini sudah melalui aturan. Ya, saya tidak usah jelaskan lagi bagaimana prosesnya. Tadi dari pihak Bank Indonesia maupun dari OJK maupun dari Kementerian atau dari Dinas Koperasi sudah menjelaskan ke teman-teman semua. Ya. Ini yang saya ingin luruskan bahwa kegiatan CU Lantang Tipo harusnya hanya melakukan kegiatan simpan pinjam khusus keanggotaannya saja. Saya tekankan lagi, khusus keanggotaannya dia saja. Tidak boleh ada orang lain yang di luar anggotanya melakukan kegiatan seperti itu. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Namun demikian, ya, kita mau beri kesempatan karena saya yakin juga CU lain juga pasti ada melakukan kegiatan-kegiatan yang belum kita temukan. Sedikit saya sampaikan ada 3, ya, yang kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Ada 3 CU. Dari hasil penyelidikan 2 CU tersebut itu semuanya sudah memiliki izin dan juga ada kerjasama dengan pihak-pihak asuransi. Ya. Nah, ke depan, ya, saya yakin dengan adanya pertemuan kita ini, apalagi dari pihak Kementerian Koperasi, ya, dengan adanya teman-teman proses seperti ini, bisa menjadi informasi atau pembelajaran kepada CU-CU yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini yang memang belum memiliki izin apabila, ya, di CU-nya mereka ada kegiatan asuransi atau ada kegiatan transfer dana. Nah, tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan dengan informasi ini teman-teman bisa menyampaikan juga ke media terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan di sini. Ini saja sebenarnya, ya, yang ingin saya sampaikan teman-teman semua. Setelah itu nanti apabila, ya, terutama dari yang kami lakukan penyidikan ini, dia melakukan proses izinnya, ya, dan keluar sudah izinnya, ya, kita akan pasti, yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas, kita akan hentikan perkaranya, ya, penyidikannya kita hentikan, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi pembelajaran buat yang lain seperti itu. Kita bisa memberikan ya, edukasi lah, ya, sampaikan ke mereka seperti itu. Mungkin ini dari saya, teman-teman semua, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Kabid Humas. Baik, terima kasih ya. Kita ini melakukan penegakan hukum. Dasar undang-undangnya ada. Itu yang jadi dasar kita melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi yang kita peroleh. Tadi sudah dijelaskan juga sama Dirkrimsus. Jadi tidak ada tendensi lain kita melakukan itu di samping upaya kita untuk melindungi masyarakat-masyarakat kita yang juga merupakan nasabah. Karena kita tahu banyak sekali investasi-investasi yang dikelola secara menyimpang, dampaknya kepada masyarakat, kemudian menjadi pekerjaan Polri juga untuk menyelesaikan. Maka saat ini kita melakukannya itu di awal untuk mengantisipasi agar dampak yang tidak diinginkan itu bisa kita hindari sejak dini. Ya, bisa dipahami ya? Sip, saya rasa cukup. Ini sudah, andai kata sudah melengkapi administrasinya, ya kan, di sini
bagaimana data yang sudah mengungkap yang dikelola oleh tim tersebut? Ya, semua masih berproses. Kita masih butuh waktu cukup panjang ya untuk melakukan pendalaman lagi. Ya, kemudian kalau masalah kalau memang perizinannya ada, berarti yang bersangkutan dia sudah legal untuk melakukan usaha itu. Maka silakan dilanjutkan kalau perizinannya sudah ada. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ya ini selama proses CU itu tidak berhenti teman-teman semua, tetap terlaksana. Ya mungkin yang berhenti mungkin kegiatan transfer dananya, karena kalau belum ada izinnya ya jelas kegiatan transfer dana itu harus berhenti atau tidak boleh dilaksanakan dulu seperti itu. Tapi kegiatan koperasi, simpan pinjam terhadap anggotanya tetap jalan, nggak kita hentikan seperti itu. Tetap berjalan, nggak ada kita hentikan. Semuanya tetap berjalan normal seperti biasa seperti itu. Kecuali yang tadi kegiatan transfer dana itu jelas harus diurus dulu izinnya seperti itu. Ya, yang kita lakukan penyidikan ini sudah cukup banyak ya. Kita melakukan pemeriksaan dari pihak pengurus ini 9 orang sudah kita lakukan pemeriksaan juga sebagai saksi. Dari pihak karyawan dan CEO-nya ini ada 19 orang ya. Terus dari pengawas internal sendiri sudah kita periksa 3 orang, dan kita juga sudah periksa beberapa saksi ahli ya. Saksi ahli kita periksa cukup banyak, dari ahli koperasi, teman-teman dari Kementerian Koperasi sudah kita ambil keterangan. Terus kita juga sudah memeriksa dari ahli perbankan, asuransi, hasil asuransi, dan ahli transfer dana dan ahli pidana. Jadi sudah cukup banyak yang kita sudah ambil keterangan atau saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Ya. Ini kita sudah melalui proses tidak panjang bahwa terkait dengan penyidikan yang kita lakukan ini. Yang pertama tadi disampaikan bahwa ini adalah sebagai bentuk edukasi lah, atau semacam bentuk pembelajaran sosialisasi seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa koperasi ini kan punya orang banyak, ya, masyarakat banyak di sana, ya. Walaupun kita tahu pastinya ada permainan oknum. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini akan lebih baik lagi, karena kami justru melindungi masyarakat, ya. Justru kami melindungi masyarakat karena saya yakin juga, ya. Kita temukan banyak pelanggaran di CU itu. Dengan kita seperti ini, mudah-mudahan mereka ya cepat ya menyesuaikan aturan-aturan yang seperti apa dia ikuti, ketentuan yang seperti apa dia harus lengkapi seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan, karena nih koperasi ini juga milik masyarakat banyak juga seperti itu. Tapi prinsipnya selama kita melaksanakan penyelidikan dan penyidikan ini juga kita tidak pernah menyuruh memberhentikan kegiatan mereka, tetap jalan, tidak ada menghambat, tidak ada seperti itu. Jadi Kementerian Koperasi ini di samping sebagai pembuat regulasi juga sebagai pengawas terhadap koperasi. Ya, tentu koperasi yang diawasi oleh Kementerian Koperasi ya sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu adalah koperasi yang skala nasional. Skala nasional itu koperasi yang beranggotakan di beberapa provinsi gitu. Nah, dengan demikian, dengan adanya koperasi di daerah Kalbar ini, tentu Kementerian Koperasi juga harus memberikan andil juga untuk penyelesaian kasus-kasus permasalahan yang ada di koperasi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa koperasi CU ini sesuai dengan izinnya adalah koperasi simpan pinjam. Artinya bahwa koperasi ini harus melaksanakan kegiatan ya simpan dan pinjam, dan dilakukan kepada anggota, bukan kepada masyarakat gitu. Nah ini titik benang merahnya ya. Jadi tidak boleh koperasi simpan pinjam itu melakukan kegiatan kepada non anggota. Begitu. Lalu kegiatan-kegiatan tadi yang tidak berizin, tentu kami juga punya regulasi ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Tentu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi maupun dinas itu hanya sebatas tindakan hukum administratif gitu. Jadi hanya administrasi, teguran-teguran ya, sampai terakhir apabila koperasi itu tidak bisa
memperbaiki hasil temuan-temuan kita itu, ujung-ujungnya nanti koperasi itu akan kita bubarkan. Gitu. Saya berharap bahwa dengan adanya pertemuan ini, ya Bapak Ibu sekalian, karena ini kalau koperasi disampaikan secara umum itu kan berdampak kepada masyarakat banyak, karena koperasi itu bukan milik kelompok tertentu. Koperasi milik anggota yang notabene anggotanya sampai ratusan ribu begitu. Saya kira ini apa yang diambil oleh Polda ini sangat bijak, ya. Nanti juga diberi kesempatan apabila nanti sudah izin-izinnya sudah dipenuhi, tentu penyidikan ini akan ditutup gitu ya, walaupun nanti dengan tindakan-tindakan yang selanjutnya ya tentu tidak akan merugikan koperasi. Jadi pada intinya bahwa ini tidak akan merugikan koperasi. Justru kalau ini koperasi bisa melakukan memperbaiki apa yang ditemukan oleh Polda, ini juga akan berdampak bagi koperasi-koperasi lain, dan juga anggota makin merasa yakin bahwa koperasi itu memang betul-betul ingin mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas, clear buat kita semua. Saya Kabid Humas mengucapkan terima kasih. Demikian acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.